Rumah yang akan kita datengin kali ini tuh dari luarnya bener-bener tertutup, tapi nanti pas ketika kita masuk terbuka dan bagus banget. Kalian harus lihat deh episode inspirasi kali ini. Nah, sekarang kita sudah sama arsiteknya Mas Aron. Halo. Gimana Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman izin perkenalan dulu nih Mas Aron dari Our Own Office ya? Yes, perkenalkan saya Aron dari Our Own Office. Oke, dan ini salah satu karyanya yang keren ya Mas ya? Ya, karya terbaru kita. Alhamdulillah, wih keren banget Mas. Ini sebelum kita bahas desainnya Mas, boleh tahu dulu nggak ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Luas tanahnya 99, jadi lebarnya 6, ke belakangnya sekitar 16,5. Luas bangunan 120. 120 ya? 2,5 lantai. Oke, karena 2,5 lantai teman-teman. Makanya ini biasanya teman-teman ada yang nanya juga tuh, kok luas bangunnya lebih gede daripada luas tanah ya? Iya, kan 2,5 lantai. Nah Mas, boleh ceritain dulu nggak Mas konsepnya, desainnya? Ini kan lebar 6, terus first impresiku tuh kayak rumahnya tuh bener-bener masif, tertutup semua gitu. Iya, mungkin informasi awal ini sebenarnya proyek renovasi. Oke. Kalau dilihat ini perumahan kiri kanan itu seperti ini bangunannya. Yang sama ya standarnya seperti ya? yang lain gitu ya. Pendekatannya kita ingin yang humble, bahasanya masih kurang lebih mengikuti bahasa perumahan di sekitar gitu ya. Kalau atap bisa lihat bahasanya sama. Kalau kita lihat desain yang lain mungkin pingin sesuatu yang beda gitu, beda dari yang lain. Kemudian konsep fasadnya sendiri sih benar pingin humble. Jadi tipikal rumah perumahan kan mungkin minim view ya. Iya. Jadi kita ke depan langsung jalan gitu. Ke depan langsung jalan. Jadi sengaja kita tutup biar view nggak langsung karena di atas kamar. Oke, jadi ada privacy juga yang ada privacy yang ya, terjaga. Mas, ya? Cuman ada satu Mas, sebelum kita bahas lagi lebih detail, itu kok ada satu cerobong itu Mas di atas itu? Iya. Apakah ada perapian di dalam? Nah, itu fungsinya untuk pengudaraan aja sih. Oke. Pengudaraan toiletnya tuh kurang bagus. Oh, jadi iya. situ kita buat sengaja ada void, jadi pengudaraan toilet di dalam bisa lebih baik. Jadi ngalir dengan baik gitu. Oke, mungkin nanti teman-teman akan kita lihat lebih detailnya pas sudah masuk ke dalam ya. Yes. Dan ini aku juga salvok dengan material, sebenarnya banyak material besi ya Mas di luarannya ini ya. Adakah alasan tertentu Mas? Mungkin dari konsep awal ya, palet warna yang kita mau tampilin sini benar-benar monokrom. Hitam, putih, abu gitu ya. Lagi-lagi karena ini rumah renovasi gitu ya. Owner sebelumnya udah punya banyak furniture dan lain-lain yang berwarna-warni. Jadi kita bikin ini semacam kanvasnya aja lah. Hitam, putih, abu gitu ya. Jadi pas kita masukin barang-barang yang udah ada, dia ngisi aja ruang yang udah kita siapin sih. Jadi masuk tuh ya dimasukin barang-barang ya semuanya jadi match gitu ya. Mas ya. Karena ini kita cuma siap istilahnya kanvasnya lah. Keren. Oke Mas, boleh sambil kita naik sini. Berarti ini tuh selebar 6 meter dan di fullin hampir semuanya carport ya Mas ya? Yes. Cuma masih ada yang terbukanya juga. Masih ada yang terbuka, jadi nggak semua kita bablasin jadi carport. Oke. Terus ini aku salah fokus juga Mas. Ini pakai apa Mas? Ini kita pakai material namanya drainage cell. Kalau Mas Wica tahu rumput sintetis, biasa layar di bawahnya kita pakai ini. Ini tapi atasnya pakai apa nih Mas? Pakai temper ya? Kaca temper benar. Kaca temper ya. Oh, menarik. Aku baru lihat soalnya kira kan emang biasanya ini ditaruhnya di bawah kan? Di bawah. Ternyata bisa juga dipasang di atas sini ya. Opsi material yang murah lah. Keren. Oke, terus untuk kemudian lantainya ya udah pakai batu alam ini ya Mas? Aja lah, batu andesit. Kita dusun ada gapnya 1 cm. Biar tetap terasa outdoornya. Ada beberapa area yang kita kasih gravel juga ya. Oh iya, di bagian pojok-pojoknya mengitari itu ya Mas ya. Jadi nggak full. Dan tetap lagi-lagi aku juga melihat ada privasi di sini dikasihin besi perforated lagi ya Mas ya. Kita berusaha untuk visual ke tetangga nggak benar-benar blocking gitu ya. Tetap bisa ngobrol lah. Dan ini di bawah ini sebenarnya ada piping. Kita ada pipa-pipa yang emang sengaja kita tutup pakai gravel aja. Oh gitu. Dari kalau ada maintenance kita tinggal dibuka aja si gravel untuk maintenance. Oh, keluar sampai lubang air sana ya. Selokannya ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau aku lihat juga, ternyata tetap masih ada celah-celah untuk cahaya ya? Cahaya dan penghawaan. Wih. Emang mau ngebikin ada kayak sobekan-sobekannya gini atau gimana Mas? Benar-benar. Pingin ada sobekan, terlihat misah masa bawah sama masa atas. Kemudian alasan kedua yaitu buat penghawaan dan cahaya.
Karena ini rada masuk ya, kalau misalnya nggak ada bukaan akan sangat gelap di dalam. Oh iya. Mas, terus ada sesuatu yang menarik lagi nggak Mas yang mungkin aku terlewat di bagian depan rumah ini Mas? Saya pikir udah ya. Paling kita memanfaatkan beberapa material sisa dari pekerjaan fasad. Kita jadiin kayak rak sepatu, kemudian untuk nutup si AC juga gitu. Oh, itu outdoor AC. Outdoor di AC situ kita ya? tutup. Nah, untuk entrance-nya dibikin masuk ke dalam sini dulu ya Mas Yes, ya? kita geser ke kanan biar nggak kelihatan juga direct dari luar. Di pojok gitu ya, kemudian dengan lebar yang nggak terlalu lebar, biar dapat apa ya, kesannya istilahnya dikompres saat kita masuk, terasa dijepit, ternyata setelah kita masuk kan disambut sama ruangan yang lebih lebar gitu. Nah, ini emang sering banget aku tanyain sama narasumbernya nih Mas. Yes. Kenapa kok selalu ada entrance yang dibikin kayak kecil dulu? Pasti ada perjalanannya Yes, ya ketika yeah. nanti kita masuk dalam ya. Pengalaman ruang yang ingin dibangun itu, jadi orang dikompres dulu sebelum ketemu ruangan yang lebih luas di dalam. Keren. Oh ya, ini juga materialnya di kamprot aja ya Mas ya? Kita pakai cat tekstur. Oh, ini yang cat tekstur. Cat tekstur. Oke, saya terkecoh. Oke. Biar lebih cepet. Oh, pengerjaannya lebih cepat ya Mas? Lebih kayak cat aja, tapi kita dapat teksturnya gitu. Oke, boleh Mas kita kesini ke Oke. ruang yang lebih luas ya? Ini semacam foyer-nya dulu. Kalau mau pergi bisa lihat-lihat dulu dandan dan lain-lain. Ada rak. Sini. Tapi sebenarnya sih bukan cuma rak gitu. Ini ada hidden door. Wih, Kita punya gudang di sini untuk wow. simpan sepatu dan lain-lain. Wih, menarik. Jadi ketika owner datang, sepatunya nggak masuk ke dalam, langsung masuk Langsung ke ke gudang sini ya? Iya. Makanya semua juga pakainya engsel yang ini ya, Yap. engsel yang nggak kelihatan Nggak dari luar kelihatan, ya. iya. Oke. Bahkan ini juga sebelum kalian kan sudah melihat nih ruangannya besar, tapi aku juga mau bahas ini dulu Mas. Juga pakainya pintunya yang ini ya, pivot ya. Yes. Biar lebih clean aja sih. Kalau biasanya rumah-rumah yang lain kelihatan ini ya kusennya. Kusennya. Jadi kita pengen lebih clean aja sih bukaan pintunya. Oke. Dan ini area yang terbukanya ya Mas. Iya, ini livingnya, ada living sama kitchen lah di sini, sama pantry dikit. Oke, jadi bener, aku setuju sih sama Mas Arun. Bener-bener langsung terasa luas banget Iya, ya iya. view-nya di dalam sini ya. Dan nuansa alamnya juga kerasa karena sini Kita siapin inner court di dalam. inner court-nya gede banget. Kita nggak punya view ke depan gitu ya. Kita ganti, kita punya area untuk bisa jadi area outdoor lah di dalam. Iya. Healing space ya Mas. Bisa dibilang gitu. Karena aku merasa gitu sih Mas, kayak langsung wah bener-bener enak banget di dalam. Oke, tapi sebelum ke situ kita bahas area ininya dulu kali ya Mas ya. Untuk layoutingnya ini kan berarti kalau boleh ku bilang juga beda dari bener-bener berubah dari rumah standar Yes, developer ya Mas sebelumnya. ya. Karena kan kalau tipikal rumah lebar 6 developer ya udah lurus terus samping-sampingnya kamar gitu ya. Dan kitchen biasanya ditaruh di belakang kan. Iya. Ini kita integrasiin di area living. Saat orang tuanya atau si ibu masak gitu masih bisa ngobrol sama ayahnya atau anaknya gitu. Walaupun di dalam gini tapi sebelahnya langsung bukan gede jadi sirkulasi Langsung aroma ngalir. masakannya langsung bisa ngalir keluar. Sengaja ya, kita Mas, ya. pakai kaca juga biar nggak apa ya, masih ada extension view lah sama visual ke sana. Terus untuk kemudian kalau area livingnya ya udah ditaruh di tengah sini aja Yes, ya Mas. yes. ya. Cuman yang aku notice satu, kenapa dibikin leveling Mas? Iya, kita pingin ada kesan semacam sunken ya. Jadi kita naik dulu terus turun. Jadi kita apa ya, saat di bawah lebih perasaan intim tuh lebih dapat di sini ketimbang kalau kita buat lurus. Hal yang lain ya membedakan ruang. Oke. Nah terus karena udah bahas area sini, aku boleh bahas tangga ini juga nggak Mas? Iya, iya, iya. Nah tangganya juga beda nih, dibikinnya tangga muter gini ya Mas ya? Yes. Ada alasan tertentu kah Mas? Alasan pertama sih biar efisiensi area ruang. Karena kita pengen manfaatin semua area dengan baik. Kemudian sengaja kita buat untuk unik gitu. Jadi semacam sculpture-nya di sudut situ. Iya sini ya. Jadi bukan cuma tangga putar pada umumnya, tapi kita coba craft ini dengan baik lah untuk semacam sculpture di area sudut ruangan ini. Keren. Tapi ini untuk lebar si tangganya juga masih manusiawi. Masih ya, Mas, oke, ya? masih oke. Masih oke banget sih. Tadi kita juga naik, juga per stepnya juga nggak kerasa Bener. ini apa berat pas naik atau terlalu sempit gitu ya. Karena ini juga rumah ya, beda sama area publik yang orang pasti berdua gitu untuk naik tangga. Ini kan pasti cuma satu, dua Iya. orang gitu. Satu orang naik udah cukup lah. Tapi bener, jadi satu area yang unik nih di sini. Yes, semacam sculpture-nya. Sebelum kita ke belakang Mas, ternyata kan kalau kita lihat dari sini masih ada ruang ya? Oh ya, ini kamar tamu sebenarnya, existing juga. Rumah awal. Jadi saat kita mengerjakan ini ada beberapa
area yang benar kita keep. Salah satunya kamar ini dan toilet. Oh. Karena ini renovasi gitu. Kita nggak hancurin semuanya, ini masih kita keep untuk jadi kebutuhan untuk tamu lah nanti. Jadi ada beberapa struktur juga yang masih dipertahankan. Struktur juga, dan Mas? ruang yang kita keep. Oke. Itu mungkin keuntungan dari renovasi juga ya. Jadi kita nggak bongkar semua. Oke. Nah ini area. Ini toilet untuk atau bersama. Wih, bagus amat ini. Ini dipertahankan tapi kayaknya direnovasi secara Iya, interior. diganti layoutnya, posisinya. Kemudian tadi yang sempat Mas Wicak tanyain si cerobong, ini kalau ke atas langsung ke cerobong atas tuh, cuma kita tutup lagi pakai kaca di atasnya. Jadi udara tetap ngalir ke atas, kita tetap dapat cahaya alami juga dari cerobong itu. Jadi lurus ya dari atas sampai Yap, bawah. yap. Tapi tadi off screen kan kita juga sempat ngeliat di atas ini juga ada toilet lagi ya, maksudnya Ada, kamar mandi. nanti di lantai 2 ada. Oh, oke. Dan dibikin itu bener-bener lurus dari bawah sampai atas. Iya. Wih, Seperti yang saya bilang sebelumnya, biar penghawannya enak. keren. Sekarang saatnya kita ke belakang kali ya, Mas. Nah, ini salah satu point of interest nih ketika kita masuk, bener. Gimana Mas, asal muasalnya, kepikiran ada inner courtyard atau emang setelah diskusi Mas Aron dengan ownernya atau gimana? Itu emang konsepnya udah kita siapin dari awal ya. Kalau rumah ini tuh jadi hub buat keluarga-keluarga kalau ngumpul. Oh. Jadi kebetulan ownernya satu dari Palembang, satunya dari Flores. Jadi kalau keluarga datang, itu salah satu alasan kenapa kita ngerenovasi ini. Jadi kita butuh space yang banyak untuk kumpul. Oke. Selain keluarga, teman-temannya owner juga suka ngumpul di sini. Jadi sengaja kita siapin banyak area untuk bisa duduk, nongkrong, ngobrol gitu. Dan karena ini jadi hub, rasanya baiknya ada area yang terbuka gitu ya, biar enak kali ya ngobrolnya. Dari Mas Aron sebagai arsitek mengimplementasikan semua kebutuhan dari owner itu ya, Iya. kemudian diterapkan jadi rumah yang seperti ini. Ini lewat lagi kucingnya. Halo, kamu mau ikut syuting ya, Bu? Caper. Berarti di sini juga disediain area. Ya ini kayak multifunction table lah, bisa untuk tanaman atau akuarium bisa ditaruh ke sini gitu. Itu salah satu obrolan yang kita diskusin sih kemarin sama owner. Oke. Kemudian di sini juga masih ada Iya. kebaikannya lagi Iya. ya, Mas ya. Skylight lagi. Ternyata yang sini ada atapnya, yang sini enggak ya, Mas? Iya, karena kita pingin udaranya mengalir dari situ. Jadi emang sengaja kita nggak tutup semuanya. Oke. Kalau ini yang ditutup karena langsung ke Langsung, atas ya. iya langsung kena hujan atau panas. Menghindari hujan. Kalau ini udah tertutupi sama atap di atas. Wih, keren dan nggak lupa ada lightingnya juga sebagai pemanisnya. Oke. Untuk di bawahnya nih dikasih decking kayu, Mas. Iya, kita pakai bangkirai. Di finish natural aja sih. Kerasa outdoor juga ya. Ada Iya. kayu, ada transisi dari yang homogeneous style terus ke kayu biar terasa outdoornya lebih kuat. Iya. Dan kanan kirinya semuanya pakai batu-batuan bawahnya. Iya. Ala-ala agak sedikit ada kayak Zen Garden ala gitu ya, Mas. Ya, bisa dibilang. Tapi aku juga salah fokus nih sama mejanya ini dari Mas Aron atau dari owner. Kok lucu Ini juga. itu dia. Ini karena furniture lama yang kita coba find lagi ya. Ngobrol sama owner kayaknya lucu nih kalau bisa dibuat unik kayak gini gitu. Oh, lucu. Dan sini area yang terbuka Iya. untuk taman. Taman dan bench untuk ngobrol-ngobrol. Iya. Mas boleh tahu nggak, Mas, ini benchnya bikinnya dari apa, Mas? Ini GRC sih. Jadi kita pakai rangka hollow biasa terus dibalut GRC terus pakai cat tekstur lagi. Oke. Terus ini juga kelihatan ada untuk toren airnya ya, Mas? Iya, iya. Jadi di balik si kerawang ini sebenarnya itu area inilah. ART ya, Mas? Iya, beraktivitas. Jadi sengaja kita tutup. Untuk area ART-nya. Nah, menarik nih karena jadi dari sini nggak langsung kelihatan banget di belakang sini ya, Iya, dikasih iya, iya. rosteran gini ya, Mas ya. Oke, boleh kita lihat sedikit, Mas? Mangga. Wih. Kebetulan. Ini juga ada gordenanya ya, Iya, jadi biar kayak nggak. berasa di Jepang. Oh, oke. Ini Semua utilitas kegiatan rumah tangga dan aib-aib semua ada di sini. semua ada di sini. Karena gitu teman-teman, setiap ada depannya bagus harus ada bagian belakangnya Yes. untuk support area depan. Iya. Jadi semua kebutuhan laundry, masak-masak yang rada beratnya gitu ya. Kemudian Semuanya di sini. nyuci-nyuci yang rada banyak di sini. Jadi di depan tetap rapih. Bener-bener
dipisah gitu ya, Iya. area yang mendukung depannya ini. Oke. Oke, sekarang gantian sama aku ya Mas. Kita naik Siap. ke atas. Aku tadi belum sama sekali lihat nih atasnya kayak Iya, gimana. iya. Oke. Sengaja kita keep Ayo Mas, buat kita naik Mas. Mbak Alifah. Oh iya bener ya, pas naik di Iya. ininya nggak terasa. Cukup lah ya. Iya cukup buat satu orang oke lah ini. Oke. Aku sebel banget kalau aku harus teriak. Malu Oke, udah sampai nih di lantai 2. Lantai 2. Bener, masih ada tangga lagi ya Mas? Masih ternyata ada. ya? Ini yang tadi saya bilang ada lantai setengahnya. Tapi tau nggak Mas, pas tadi naik aku langsung salfok, tiba-tiba ada bidang melengkung ini. Kayak nggak biasa gitu loh Mas. Inspirasinya dapat dari mana tuh Mas kalau digituin? Inspirasinya mungkin dari Japanese arsitektur ya, karena mereka memanfaatkan ruang dengan sangat maksimal gitu. Balik lagi seperti yang saya bilang ke Mas Wicak sebelumnya, kan kita butuh area yang maksimal gitu untuk bisa aktivitas semua owner dan keluarga dan teman dan lain-lain. Jadi ketika ada atap yang tinggi, kita pikir kenapa enggak kita kasih mezanin, jadi kita punya extension area lagi di atas. Oke, Gitu. dan di sebelah sini, di sisi sini aku lihat ini masih kayak ini skylight. Skylight, atau- ya benar. Ini udara bisa masuk juga atau tertutup? Udara nggak, lebih bentuk cahaya aja sebenarnya. Oh, wow. Jadi kan biasanya kalau aku ngeliat di rumah orang-orang tuh skylight tuh selalu kayak besar gitu loh Mas. Oke. Tapi di sini dibuat kecil aja. Kecil, tapi sebenarnya udah cukup ya cahaya yang cukup masuk ya. cukup yang masuk, cahaya yang masuk. Kemudian ceritanya sebenarnya karena kita rumah renovasi, kita memanfaatkan material yang sebelumnya ada. Jadi dulu genteng beton. Oke. Jadi coba kita kombinasikan dengan genteng transparan. Oh, berarti ini juga yang mikir juga ya gimana ya Iya. biar bisa tetap dimanfaatkan kayak gitu ya Mas. Dan akhirnya terciptalah skylight ini ya. Benar. Oke, berarti kalau misalnya ini area untuk bersantai aja atau? Area iya belajar untuk anak, terus ngobrol antara orang tua dan anak di sini, terjadi di sini. Bahkan Next. sebelah sininya pun masih dimanfaatkan ya Mas ya. Iya. Ini buku koleksi owner gitu ya Mas. Buku koleksi dan furniture yang lama, seperti yang saya bilang tadi. Ruang ini kita bikin semacam kanvas, jadi semua furniture lama yang segala warna-warninya tetap ya udah masuk aja di sini. Iya, jadi pas masuk ke dalam rumahnya tuh emang colorful ya. Yes, dari furniture kan. Oke, mungkin kita masuk ke ruangan yang mana dulu nih? Mas? Kita kamar anak dulu. Kamar anak, boleh. Oh, Ini kamar anaknya, kebetulan ownernya saat ini punya satu anak. Insya Allah akan ada anak kedua, jadi bedanya bakal jauh ya antara kakak sama adiknya. oke. Untuk sementara kita untuk kamar kakaknya ini cukup lah ya, sekitar 3x3 gitu. Dan kalau aku lihat emang dari sini juga ada jendela, sini Jendela, ada, sini situ juga ada. crossing, Jadi emang dalam rumahnya tuh terang semua ya Mas? terang semua dan ruangannya. udaranya mengalir dengan cukup baik lah. Nah, ini juga unik nih. Jadi di bagian sininya, kalau misalnya kita lihat view-nya ada lagi. Ruangan terbuka juga, taman. Iya, itu decking di luar, area luar. Oke, jadi kalau misalnya yang ini tuh nembus ke sampai bawah ya Mas? Yes, Oh, jadi udaranya memang bisa ngalir ngalir ya? dari bawah ke atas. Emang kerasa adem ya Mas? Apalagi ini di Bandung ya, cocok Bandung. banget. Berarti simpel aja nih Mas ya, Ya. kalau kamar tidur anaknya. Nah, karena kita udah bahas ke situ, kayaknya kita ke situ dulu deh. Situ dulu. Ya Mas ya. Oke. Nah, kalau tadi di bawah tuh ada semacam area untuk bersantai juga di bawah persis ya? Bener. Jadi persis di atasnya ada area untuk bersantai juga. Kenapa nih Mas? Kan di bawah udah ada, di atas kok dibikin lagi? Pengalamannya beda aja kali ya. Kalau di bawah Oke. tuh kayak masih outdoor tapi ada teratapi gitu ya. Kalau di sini bisa langsung ya udah outdoor aja gitu ya. Karena emang di sini lebih terbuka lagi ya Mas. Di Lebih sini kan terbuka. nggak ada atapnya ya. Nggak. Jadi untuk udara pun juga bisa di sini ya bersantai pagi-pagi. Dan emang kalau misalnya aku lihat tadi kan di bawah juga banyak bench, ada bench ya. Di sini pun juga ada. Jadi Tetap ada emang bench. cocok untuk kumpul-kumpul sama Kumpul-kumpul. teman, sama keluarga. Bawah kumpul-kumpulnya lebih sama teman gitu ya. Kalau di sini lebih aktivitas outdoor owner. Jadi kayak exercise dan lain-lain di sini gitu. Oke. Kemudian owner juga suka tanaman, beberapa tanaman ada yang ditaruh di sini sih buat siram-siram tanaman pagi-pagi gitu aktivitasnya. Dan yang Dan jemuran. Nah benar, aku baru mau bilang. Ketika kita review rumah nggak tahu orang-orang selalu concernnya ke situ Mas. Bener juga sih, tempat jemurnya di mana? Tadinya jemuran itu di set di bawah, tapi karena di bawah udah ada kebutuhan yang cukup banyak gitu ya. Jadi akhirnya ya ini dipakai juga buat jemuran. Dan emang lebih maksimal karena lebih panas ya. Menurutku juga keputusan yang tepat sih Mas, ketika jemuran ditaruh di atas. Karena tadi kan pas di bawah kan langsung kelihatan kan Yes, area iya, situ, jadi nggak terlalu mengganggu gitu. Kemudian kalau musim Piala Dunia atau
kan kebetulan ownernya suka bola ya. Teman-teman bakal ngumpul sini, dikasih layar situ, mereka nonton bareng di luar di sini. Wah, asik banget, seru banget. Dari awal emang udah direncanakan sepertinya kalau itu. Memanfaatkan area yang ada lah. Dan ini kayak yang di area depan tadi Iya, lagi-lagi kita ulang penggunaan Verticel ini. Cukup banyak digunakan sama teman-teman arsitek yang lain sih. Jadi kita pikir ini satu ide yang menarik yang bisa kita terapin di desain. Murah, easy maintenance, dan karena kita ada beberapa ducting di atas, maksudnya untuk blower dan lain-lain yang butuh udara tetap ngalir, ya kita pilihannya ini. Ketimbang kita pakai yang gypsum atau yang lebih masif gitu ya. Oke, jadi masih ada celahnya, masih Iya, terbuka udara gitu masih ya? masuk pada atas. Iya, benar-benar. Oke, mungkin kita lanjut lagi, Mas. Oke. Lanjut lagi. Aku tadi juga lupa nanya nih, pas waktu sampai lantai 2 ini kan, ini kerasa tinggi banget ya ceilingnya, sampai bisa dibikin mezanin. Emang berapa sih Mas tingginya nih? Ini sekitar 4 meteran lah sampai ujung yang ini ya. Jadi tadi kalau Mbak dari bawah kerasa perbedaan ruangannya kan ya. Iya. Dari pas masuk dikompres pendek, terus di sini rada naik, di sini kerasa leganya gitu. Benar. Jadi satu rumah yang kompak ini kita punya pengalaman ruang yang berbeda-beda gitu sebenarnya ya. Setuju banget. Itu tujuan yang ingin kita capai. Dari luar sih sebenarnya. Dari fasadnya tuh nggak expect kalau dalamnya selucu ini. Aku Setinggi ya. ini ya. Dan lucu gitu loh. Untuk apa kan kalau luarnya benar-benar kayak ya udah monoton aja gitu. Yap. Ternyata dalamnya kayak gini. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke sini. Ini toilet anak. Ini Oke, toilet anak. bedanya sama yang di bawah apa Mas? Mungkin dari segi ukuran atau desain? Ukuran ini rada lebih kecil ya, karena kita geser lagi dinding yang itu. Kalau toilet yang bawah, dia bablas dindingnya. Kalau ini kita sengaja tarik sedikit supaya cahayanya bisa tetap turun dan nggak menghalangi cahaya ke bawah. Jadi udaranya ngalir, cahaya kita tetap dapat yang dari si cerobong tadi. Oke, jadi kalau misalnya dari dalam sini, sebenarnya ini tuh emang manfaatin space di bawah tangga, Bawah tangga juga. untuk Jadi tangganya sampai dalam tuh. Tuh, cuman cukup banget. Ini ukurannya berapa tadi? Cukup Mas? banget. Ukurannya Ukuran berapa? toiletnya sekitar 1,5 kali 1,2. Oh ya, kecil banget ya sebenarnya. Wah, keren banget nih. Kalau Mas Aron yang ngedesain udah. Nah, tangganya juga unik sebelum masuk ke situ nih. Tangganya unik juga nih Mas. Kenapa dipilih material ini untuk ke mezanin? Kita pingin nampilin tangga yang nggak berat ya. Kayak tadi tangga putar kita ekspresinya nggak berat, terus yang tangga untuk ke mezanin juga harapannya nggak berat juga gitu ya. Kita pakai plat aja yang tipis. Kemudian kita bisa manfaatin tuh area-area bawahnya untuk semacam storage lah di bawah. Oke, tapi kalau misalnya aku boleh tanya untuk pemakaian tangga kayak gini pakai plat kayak gini tuh lebih susah atau lebih gampang sih Mas untuk pengaplikasiannya? Lebih cepat pastinya. Oh, lebih cepat ya malah ya? Lebih cepat. Tapi untuk jangka waktu lamanya untuk perawatannya? Cukup kuat kok. Oke, kita lihat ini kamar tidur utama ya Mas? Kamar tidur utama, jadi tadi kamar tidur anak, sebelahnya kamar tidur utama. Ini dia. Wih, kamar tidurnya asik banget. Ini ukurannya berapa Mas? Ini 3,5 kali 6. Jadi untuk area kamar tidur ya, kita bablasin dari ujung ke ujung, tapi sebagiannya kita untuk walk-in closet dan toilet di sebelahnya. Masuk sini ya. Nah, ini konsep kamar tidurnya juga unik banget nih. Jadi kalau misalnya benar nih kata Mas Aron, tiap ruang punya pengalaman yang berbeda. Yes. Iya kan? Kalau di situ plong, ini ada atap yang miring gitu ya. Form follow function aja sih, ngikutin bentuk yang udah ada gitu. Oke. Nah, kalau di sini ini kan masih didesain lagi ternyata space untuk balkon kan? Iya, balkon. Nah, cuman balkonnya juga beda nih Mas. Kayak nggak kayak balkon pada umumnya gitu kan? Kita sengaja ulang lagi pakai perforated metal untuk lantai dan secondary skin-nya. Nah, ini menarik ya Mas. Jadi kita bisa ngelihat keluar sebenarnya ya. Cuma dari luar nggak bisa ngelihat kita. Kalau siang itu nggak bisa, karena kita pakai perforated yang ukurannya paling kecil ya, yang 3 mili. Jadi kita punya efek two ways. Dari luar kalau terang dia nggak bisa lihat ke dalam sini, tetap bisa ngelihat keluar kan? Ya, benar-benar. Nah, terus kalau misalnya aku berdiri di sini aja nih, anginnya tuh kayak kerasa masuk ya, ngalir semuanya di sini. Nah, kita semua banyak bukaannya di sini, terus di situ tembus juga. Iya, bahkan di situ juga ada loh di pojokan situ. Kita sengaja kasih bukaan juga untuk cahaya dan juga ngalir lagi ke cerobong yang tadi. Iya, cerobong yang tadi di awal itu ya, yang kelihatan dari kecil fasad. tapi sangat bermanfaat untuk semua ruang sih. Oke. Nah, terus kita lihat situnya kali Walk-in ya, Mas. closetnya. Walk-in closetnya nih. Jadi emang walk-in closetnya dibuat agak masuk dikit dulu. Agak masuk, ya benar. Agak Ini masuk dikit request ke dari sini. owner sih, karena lumayan banyak juga itunya pakaiannya. Coba kita kasih walk-in closet. Akhirnya dimaksimalin di sini ya Mas Maksimalin untuk di sini. penyimpanan bajunya. Dan di sini untuk kamar mandi. Kamar mandi. Boleh aku lihat Mas owner. kamar mandinya ngintip? Silahkan. Nah, kamar mandinya ini juga beda lagi ya Mas? Beda lagi. Jadi selain dari ketinggian ruang, material ruang, di toilet sendiri kita pakai 3 warna yang berbeda. Iya. Dari yang kamar mandi bawah,
kamar mandi anak sama kamar mandi orang tuanya. Meskipun ruangnya komplek, tetap apa ya, pengalamannya beda di setiap toilet gitu. Setuju banget, karena di sini tiba-tiba ada warna hijau kayak gini ya Mas. Hijau gelap kayak gini. Ini tuh kalau misalnya padu-padan warna kayak gini kan, menurutku ini cukup berani ya. Warna hijau kayak gini, terus ditabrakin sama warna ini. Ya udah, emang suka bereksperimen. Pasti kita testing out semua warna sih, tapi ini berkat masukan dari ini juga ya. Owner pasti punya selera dan coba kita akomodasi gitu ya. Alhamdulillahnya sih oke gitu, nyambung. Oke, dan kamar mandinya juga terang juga ya di sini. Terang juga dari ada luar. Juga. Dan di balik sini Mengalir. itu untuk area basahnya nih. Ya. Nih, intip sedikit. Tuh untuk area basahnya dipisahin. Tinggal di atas nih, lantai Atas, mezanin oke. nih. Yang lantai setengahnya. Ayo Mas, aku mengikuti Mas Aron Oke. ke atas. Ini karena lantai mezanin, jadi mungkin tangga yang kita siapin nggak senyaman yang biasanya Iya, hadapi, iya. tapi masih oke lah. Aku lihat ketinggiannya ini agak sedikit lumayan ini ya. Yap. Ini berapa senti Mas untuk ketinggiannya? Ini 27. Untuk sekarang sih lebih setengahnya ruangan main, setengahnya lagi gudang, karena beberapa barang belum kita simpan juga ya. Oke, tapi kalau di atas sini emang aku ngerasanya agak sedikit lebih panas ya Mas. Ya, karena itu langsung Iya, atap di karena emang udah atasnya. paling atas Iya. ya. Tapi pas di atas ini juga, wah udah ini nih kerasa nih deket banget sama Deket tadi banget. kan. Kalau di sini kan kerasa tinggi banget ya Mas. Itu kalau nyebrang ke sana lagi udah kejeduk tuh Mbak. Bener, karena ini miring ya Iya, Mas iya. ya. Tapi sebenarnya tetap sih di pojokan sini tuh ada jendela juga. Iya, ada jendela juga. Yang arahnya ke Ke cerobong lagi. cerobong. Oh iya. Ternyata di atas cerobong situ emang skylight juga. Skylight ya, pakai tempered. Oke, wah seru nih, seru-seru. Kayaknya habis ini kita harus ngulik nih Mas. Rumah ini dibangun renovasi budgetnya berapa? Biasanya teman-teman pengen tahu nih Boleh, kisarannya. nanti langsung sama owner Buat juga. inspirasi. Baik. Oke, yuk. Oke, ini kita udah duduk-duduk kayak gini, biasanya mau bahas budget nih Mas. Perkenalkan dulu dengan Mas siapa? Dengan Ian sih. Ian Kasela bukan Mas? Mas Ian ini adalah owner rumahnya ya Mas Iya, ya? betul. Oke, nah ini kan karena kita yang duduk, kita kerjain arsiteknya Iya. kan, suruh berdiri di sini. Jadi kita mau ini Mas, aku mau nanya, puas nggak sih Mas sama hasil karyanya Mas Aron gitu kan? Iya, Sama kalau rumahnya. alhamdulillah lah ya, dengan pengerjaan cukupnya kita sangat puas lah. Ya kan, dengan pengerjaan selama ini ya, apalagi kan ada ipar ya, harus bagus dong. Kalau nggak bagus ya nggak suruh datang ke sini lagi ya kan. Kayaknya tertekan, bisa dilihat Pressure. ya. Yang ujung sana yang berdiri tertekan. Ini mohon maaf ya guys, bukannya gimana, soalnya ini emang kursinya cuma 2. Mas Aron ngalah, katanya berdiri aja. Oke, berarti ini untuk pengerjaannya tuh di tahun berapa sih? Bentar ya Mas, tanya ini dulu ya Mas. Pengerjaan sih awal kita di bulan September 2023 sih, sampai Juni, awal Juni 2024. Oke, itu tepat waktu ya Mas? Aman ya? Melorot sih sebenarnya. Oke. Tapi pas udah jadi kan alhamdulillah Alhamdulillah. puas gitu ya, ditempatin nyaman ya Mas. Oke, sekarang mungkin yang teman-teman penasaran tuh budgetnya berapa sih? Ya, kalau dibilang budget ya mungkin sekitar Kisaran aja kisar sih. 500-an sih. 500-an. Heeh. Itu bangunnya aja berarti Bangunan. ya? Belum sama furniture-nya ya? Belum. Oke. Dan ini tadi kita ini juga, ini tuh rumah yang emang rumah yang udah ada Iya, gitu, bukan existing. bangun dari nol ya. Nah. Oke. Mungkin dari Mas Aron nih, proyeknya mana lagi nih Mas habis ini? Ya. Kita tunggu lah nanti diundang lagi. Nah, ini kalau teman-teman mau tanya-tanya pakai jasanya Mas Aron bisa kontak kemana? Oh ya, kontak ke Instagram paling ya, ke kantornya namanya Office, Our Own Office, Office O-nya 3 kali. Oke. Kalau ke IG pribadi bisa juga ke Aron Baranuri. Oke. Untuk akun rumahnya ada nggak Mas? Kalau akun rumahnya ada sih, namanya IC House. Nanti bawahnya nongol semua di sini. Jangan lupa tanya-tanya aja kalau teman-teman ada yang masih mau bertanya ya kan, silahkan teman-teman tuh langsung hubungi ke sana ya, jangan ke kita ya, kita nggak tahu nih, bukan rumah kita soalnya. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin makasih Oke. banyak nih buat Mas Ian, Mas Aron udah mau Makasih. kolaborasi sama Wicak Miftah di Inspirasi. Rumahnya pasti menginspirasi teman-teman yang nonton nih. Terima kasih banget. Jangan lupa juga subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicak Sonda Miftah Janah, dan TikTok kita Wicak Miftah. Bye bye. Karena pasti pengalamannya beda di bawah sama di atas Aku gitu. nggak fokus. Saya juga. Kita Ini intip. kamar utama yang saya tidak bisa buka. Oh, takut ya Anda. Anda takut ya?